Kalau misalnya pembagian rapot ya, aku selalu dipanggil tuh ke depan, mana orang tuanya, ya gimana alasan apa lagi, misalnya malu gitu kalau dibilangin juga. Takutnya gimana gitu, perasaan itu hanya perasaan Neng ya. Padahal itu sebetulnya nggak apa-apa ya. Apa-apa, aku cuma punya mama. Nah gitu, tapi mamanya sekarang hanya dagang di pasar juga. Itu milik orang lain, jualan punya orang gitu ya, tanpa modal gitu. Dari sekolah kan jurusan IPS, bisa bersosialisasi. Iya, betul. Aku bisa jualan lah, bisa punya basic jualan. Kayak kalau misalnya dikasih rezeki sama Allah, aku pengen jualan tanpa minjem ke orang, modal sendiri. Buat modal gitu ya. Berdoa terus, mudah-mudahan Bapak Neng Olip atau ayah Neng Olip mudah-mudahan didekatkan di sisi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kirim terus doa-doa yang terbaik buat Bapak, buat ayah. Sayangilah terus Mama, karena Mama hanya satu-satunya, sekarang tinggal satu-satunya. Harapan Neng Olip, kalau misalnya Mama udah nggak ada, terus aku belum sukses gimana? Tapi aku selalu berdoa, ya Rob, tolong panjangkan umur orang tua. Rabbi firli wali daya warhamhum rabbayani sabiro. Tempatkanlah Bapak di tempat yang terbaik, karena salah satu doa yang tidak pernah terputus itu doa dari anak yang soleh. Meskipun aku terlahir tanpa melihat sosok ayah, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel. Bagaimana kabarnya sahabat Jugala? Mudah-mudahan diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya, amin ya Allah ya Robbal alamin. Nah, untuk di video kali ini saya sekarang sudah berada di Kabupaten Bandung Barat. Ini termasuknya Cililin ya. Nah, saya mau belusukan ke kampung-kampung di wilayah Bandung Barat. Ini banyak pertanian ya, atau banyak juga sayuran gitu. Kayak ada jagung, ada tanaman yang lain juga gitu ya. Nah, ini juga ada pohon bambu, serem sekali ya. Karena saya belusukan dari sana. Tadi di sana itu ada jalan sahabat ya, tapi saya nerobos ke sini gitu. Ada juga bambu kuning tuh. Masya Allah. Ya. Oh, ada juga tuh para petani. Mudah-mudahan bisa ngobrol juga. Kita tanya-tanya ini kampung apa sih? Tuh kelihatannya di sana itu ada kampung ya. Kita sambil berjalan, ini kan jalan ada ke sana gitu. Nah, ada siapa tuh? Kita mungkin tanya-tanya dulu. Masya Allah. Aduh. Nah, ini ada saung enak juga ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Aduh, saya sampai belusukan Kang Neng dari sana nih ke sini, ternyata jauh juga ini teh. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ini belum silaturahmi
Saya mengenalkan Neng. Ini bersama Neng siapa? Olip. Neng Olip. Kalau ini? Paman. Paman. Iya, paman. Oh paman. Gimana Mamang kabarnya? Alhamdulillah. Mamang lagi apa di situ? Ini lagi kerja gini aja, kerja tani. Oh tani. Ya kita bentar ya Neng Olip ya. Ini ngobrol-ngobrol dulu sama Mamang ya. Oh ini Mamang bertani di sini. Bercocok tanam gitu. Oh Masya Allah. Bisa dipegang nih Mamang mic-nya. Ini kebun apa, ngebun apa nih? Ini jagung. Oh jagung. Ini udah berbuah ya, sangat hebat sekali ya. Oh jadi Mamang di sini kerja bertani gitu, bercocok tanam seperti sayur-sayuran gitu. Ya. Tapi di sini itu apa kebun sendiri di sini? Enggak, ini mah Om, kebun orang. Kebun orang. Kebun orang. Oh ini bersama ponakan? Ponakan itu selalu ikut. Jadi Neng Olip ngebantu Mama. Ngebantu terus. Bisa nanti ngobrol-ngobrol sama ini ya. Sama siapa tadi lupa lagi Neng? Neng Olip. Ini pakai dulu mic-nya ya. Oh Neng Olip. Jadi Mamang udah lama di sini. Udah selalu bertani di sini gitu ya. Hampir 2 tahunan bercocok tanam di sini ya. Bisa ngobrol-ngobrol sama Neng Olip. Boleh, Mang. Tapi di sini panas di mana, Neng? Di sini aja, Mang. Mamang, saya tinggal dulu di sini ya, Mang. Ini ponakan. Neng Olipnya duduk aja. Masya Allah. Ini Neng Olip, alhamdulillah nih bisa silaturahmi sama Om dari saya dari Tasikmalaya, lagi belusukan ke kampung Cililin gitu ya. Kalau wilayahnya gitu, termasuknya apakah betul Bandung Barat? Iya, Bandung Barat. Bandung Barat sahabat ya. Kemarin kita belusukan ke Sukabumi dari Cianjur, Neng Olip ya. Sekarang udah hampir nyampe ini ke Bandung Barat. Bisa-bisa Om pulang lagi ke Tasikmalaya. Masya Allah, perjalanannya Om. Iya. Jauh. Jadi Neng Olip ini berarti itu teh paman, berarti adik kakak Mama Neng Olip itu sama Mama gitu? Iya, sama Mama. Adik kakak sama paman itu Neng Olip. Tapi Neng Olip ini di sini selalu ngebantu gitu? Iya, ngebantu. Soalnya kan nggak kerja, jadi ya udah ngebantu Mamang aja. Nah, Neng Olip kan ini ngebantu ini, tapi Mama sekarang di mana? Di rumah ada? Mama ada di rumah. Kalau Bapak? Udah meninggal. Udah meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Neng Olip ini seorang gadis yatim. Iya, yatim. Yatim sahabat. Alhamdulillah ini bisa ketemu juga ini sama Neng Olip, gadis yatim yang sudah almarhum ayahandanya. Beliau sahabat dan selalu ikut sama Mamang ya Neng ya. Masya Allah Neng Olip ini selalu bersama mamangnya atau pamannya gitu, ikut kerja bertani gitu ya. Jadi di sini mah banyak sayuran-sayuran ya. Alhamdulillah. Ada juga, dan biasanya kalau di Cililin itu Neng ada juga kebun sayuran kol atau sosin selalu ada. Ada juga ya. Tapi kebetulan Olip selalu ngebantuin di sini tanamannya jagung gitu ya. Selain jagung apa lagi? Ada tomat, bawang gitu ya. Emang Neng Olip itu sama paman dibayar enggak atau gimana? Ya nyari pengalaman aja sih. Kalau misalnya betul. Ada rezeki ya kita makan enak, paling itu aja. Jadi enggak hitung-hitungan lah. Kalau paman misalnya habis panen itu ada hasil, mungkin Neng Olip juga adalah bagian gitu. Cuma sehari-hari enggak dibayar langsung gitu Neng ya. Cuma nyari pengalaman aja. Iya, wawasan supaya lebih luas lagi ya. Bagaimana caranya bertani atau bercocok tanam gitu ya. Jadi berarti Neng Olip tapi udah menikah belum? Belum. Oh berarti masih ya gadis. Iya betul ya. Gadis ya. Keluar sekolah. Masya Allah. Sekarang kan nyari kerja susah. Tapi sekolah udah keluar gitu. Udah lulus. SMK atau SMA? SMA ya. Enggak diterusin atau dilanjutin? Enggak, soalnya terhalang ekonomi. Oh, tadinya pingin sih ya. Iya, cita-cita mah pengen jadi guru. Oh, kuliah gitu ya. Ke perguruan tinggi. Cuma ya apalah. Buat makan aja susah. Iya. Kalau biasanya kalau cita-citanya pengen jadi guru gitu ya. Sekarang
kan sekolahnya lulusan SMA. Iya, SMA. Jadi kan biasanya kalau cita-cita itu dilanjutin kan harus memang cita-cita jadi guru kan harus kuliah dulu Iya, kan ya. harus kuliah dulu meskipun ikut Betul. dari sekolah kan tetap harus ada biaya. Oh iya. Namanya juga sekolah tinggi. Tapi kan sekarang ada yang gratis itu atau apa? Daftar itu Ada sekarang SNBP. Iya. Cuman dulu tuh terhalang kalau misalnya ini Olive bisa ya Iya lulus. betul. Tapi kan gimana orang tua gitu. Nanti gimana buat ongkosnya, buat pulang Iya. perginya, kayak transportasinya kan lumayan jauh ya dari Ciwidey ke. Iya. Jadi bingung juga ya. Iya, bingung juga. Sekarang Mama tinggal sama siapa di sana? Sendiri? Sendiri, cuma sama Olive. Soalnya kan sama Olive. Kakak-kakak udah pada nikah. Iya, jauh. Udah punya tanggung jawab masing-masing ya. Olive itu yang keberapanya? Ke-6. Terakhir. Yang bungsu gitu ya. Jadi Olive tinggal berdua bersama Mama di rumah. Sama Mama. Jadi kalau Olive misalkan mau kerja atau gimana? Iya, terhalang ya. Mama mau sama siapa? Tinggal sama siapa? Kalau Mama itu sekarang umurnya berapa nih? Mau 60 iya, menginjak 60 sekarang. Nah, bulan Mei. Oh betul. Kalau aktivitas Mama itu kemana aja sekarang? Mama? Ke pasar. Iya, jualan berangkat jam 4 subuh. Jualan? Iya. Jualan di pasar gitu? Iya, kayak kan Mamang ada sayuran dijual gitu. Iya. Kan kalau jagung kayak gitu kan ya kurang lah. Betul. Jadi banyak saingan. Mama punya jongko atau gimana? Jongko ada, peninggalan bapak alhamdulillah. Tapi jongkonya tuh ya cuma lapak aja gitu. Iya. Jadi bukan jongko permanen gitu. Bukan. Jadi tempat kayak lapak gitu ya. Suatu saat kan bisa digusur. Iya, digusur. Jadi itu penghasilan Mama itu kadang-kadang gimana? Iya, kalau jualan kan itu tanpa modal ya. Kayak orang lain. Maksudnya gimana? Orang lain jadi ngejualin dulu yang punya orang. Nah, nanti kalau laku si jenisnya itu dikasih lagi gitu. Mama itu cuma nerima paling 15.000. Ya kalau modal dengkul gitu namanya dengkul, ya. Iya. Jadi ngejualin dulu baru barang-barang sayuran orang gitu ya. Itu kalau jenisnya udah full dikasihkan lebihnya buat Mama. Iya. Tapi kalau penghasilannya kadang-kadang berapa itu? Ya tergantung, kadang 20.000, 15.000 per hari gitu. Per hari. Kalau misalnya lebih nih barangnya laku, sampai 50 paling besar 100. Tapi itu cukup nggak itu Mama? Ya dicukup-cukupin aja. Kayak kan Olive nih sekolah berbayar kan? Iya betul. Gimana caranya Olive bisa sekolah tanpa rasa itu ya tanpa rasa malas gitu. Jadi Olive tuh alhamdulillah di sekolah selalu dapat peringkat ke-1. Kan biaya SPP itu lumayan mahal ya. Besar ya, gede lah gitu ya. Alhamdulillah kelas 1, kelas 2, kelas 3 semester dapat prestasi gitu. Kayak dari guru. Terus sempet juga kalau misalnya pulang sekolah bantu-bantu di rumah guru sambil nyuci, nanti pulang lagi. Itu jarak tempuh dari rumah ke sekolah tuh lumayan kalau naik angkot bisa 2 kali. Olive pernah juga jalan sama Mama dari rumah ke pasar. Terus pas dulu paling sedih itu pas ujian praktek sekolah. Mama kan sakit ya. Terus saudara-saudara juga jauh, kayak Olive itu dibekelin sama Mama pakai kresek paus yang warna merah itu. Cuma bisa bekelin nasi aja pakai kuning disangrai gitu. Terus kan Olive fisik itu ya PJO. Mama cuma bisa bekelin itu sama doa aja. Insyaallah. Iya. Betul-betul Neng Olive ini sebetulnya orang berprestasi gitu ya. Cuman terhalang mimpinya. Tapi kan itu punya beasiswa biasanya, Neng. Beasiswa. Aku kan dapet KIP, Kartu Indonesia Pintar.
tiap bulannya. Hmm. Alhamdulillah dikasih ke mama juga kan pendengarannya agak kurang. Oh, Jadi betul. sejak usia mama 5 tahun dulu Dari kan kecil ya, gitu ya. sama adiknya dipukulin sama Masya halu, Allah. jadi gendang telinganya pecah. Iya, iya. Kayak ya udah kalau misalnya jualan gak kedengeran. Masya Allah. Sedangkan kan Iya. harus melayani Iya, itu Neng ya, melayani pelanggan iya, gitu ya. pelanggan kadang salah, kadang gimana gitu. Masya Allah. Terus aku juga dulu kalau misal prestasi mama diundang ke sekolah, tapi mama nggak pernah datang karena malu, takut aku gengsi. Cuman aku itu nggak bangga punya mama. Ya betul, betul. Ya, ini kalau misalnya pembagian rapot ya, aku kan selalu dipanggil ke Iya. depan. Mana orang tuanya? Ya, Ya. gimana alasan apa lagi, Iya, misalnya malu gitu kalau dibilangin juga. Takutnya gimana Iya, gitu, perasaan itu iya, hanya perasaan iya, Neng ya. iya. Padahal itu Padahal sebetulnya nggak iya apa-apa nggak ya. apa-apa, aku cuma punya mama. Nah gitu ya. Sedangkan biasanya Neng, orang lain itu misalkan mama atau bapak sudah meninggal itu pingin ditemenin ke Iya, sekolahnya. iya, Sedangkan Neng kan masih ada iya, mama. Cuma terkendalanya itu Neng itu mama itu terhalang atau iya, kendala pendengarannya kurang. telinganya Tapi kurang. perasaan Neng kan sangat bangga Iya, padahal ya. bangga. Itu ya. Kayak ya Allah, aku tuh Iya. ya nggak malu, tapi mamahnya yang nggak pede duluan. Iya, betul, kayak betul, takut betul. anaknya dibully gimana, Betul. padahal aku nggak apa-apa. Iya. Takut Masya rasa. Allah. Ini ternyata ketemu sama gadis Neng Olip ini yang tegar sekali, Iya. menghidupi segala kehidupannya, apapun yang terjadi selalu sabar. Karena ini menghadapi ini seorang ibu juga, ini bersama mamahnya di rumahnya itu cukup sayang sama mama, sangat perhatian Neng Olip. Tapi mamanya sekarang hanya dagang di pasar juga, itu milik orang lain. Iya, orang lain. Jualan punya orang iya, gitu ya. Punya orang tanpa modal gitu ya. Nah kalau misalkan mama itu misalkan modal sendiri, boro-boro iya, mungkin boro-boro atau gimana, iya. harus ada uang dingin gitu. Betul, betul. Sedangkan Neng Olip juga sekarang kan belum kerja. Iya, ya, belum kerja. pekerjaan. Apalagi kan kerja sekarang bayar. Ngeluarin uang. Iya, tapi cita-cita Neng Olip pinginnya harapannya gitu ke depannya. Harapan aku ya pengen ngejaga mama, pengen kalau basic aku dari sekolah kan jurusan IPS, bisa bersosialisasi. Iya, betul. Aku bisa jualan lah, bisa punya basic jualan. Kayak kalau misalnya dikasih rezeki sama Allah, aku pengen jualan tanpa minjem ke orang, modal sendiri. Buat modal iya. gitu ya. So berdoa. Iya, betul. Itu aja sih pegangan dari aku. Kalau misalnya mau kemana-mana selalu ngamalin surat Al-Waqiah. Betul. Iya, itu kan rezeki. Iya, amin, ya, betul. Jadi Neng Olip selalu berdoa. Iya, selalu berdoa. Iya, selalu berdoa. Iya, selalu berdoa. Harapan gitu ya ke depannya, cita-citanya Neng Olip ingin membahagiakan orang tua atau mama ya. Pasti, mengangkat harkat derajat seorang ibu ya. Karena seorang ayah Neng Olip sudah tiada. Mungkin Neng Olip ya itu harus ya diwajibkan ya. Berdoa terus. Mudah-mudahan Bapak Neng Olip atau ayah Neng Olip mudah-mudahan didekatkan di sisi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kirim terus doa-doa yang terbaik buat Bapak, buat ayah. Sayangilah terus mama karena mama hanya satu-satunya. Sekarang tinggal satu-satunya. Harapan aku cuma harapan Neng Olip. Kalau misalnya mama udah nggak ada, terus aku belum sukses gimana? Iya. Tapi aku selalu berdoa, ya Rob tolong panjangkan umur orang tua. Rabbi firli wali daya warhamu kama rabbayani shagiro. Tempatkanlah Bapak di tempat yang terbaik. Karena salah satu doa yang tidak pernah terputus itu doa dari anak yang soleh. Meskipun aku terlahir tanpa melihat sosok ayah, tapi aku tidak kuat
Iya. Aku tidak akan putus semangat buat bahagiain mama. Pokoknya Iya. wishlist aku, cita-cita aku pengen terwujud, pengen Iya. ngebeliin mama alat bantu dengar biar bisa mendengar. Terus kalau misalnya dikasih rezeki sama Allah, aku pengen ya punya kendaraan sederhana buat Iya. bisa antar mama, nggak usah naik angkot atau jalan Betul. kaki. Ya itulah harapan aku, cuma mama satu-satunya. Ya, ya mohon maaf aja Neng Oli, Om kesini pas lewat kesini bukan untuk istilahnya mengajak atau menangisi Neng Oli kesedihan tentang Neng Oli gitu, tapi ya beginilah kita dipertemukan sama gadis yatim Neng Oli ini yang sudah ditinggal sama ayahandanya, hanya tinggal satu-satunya mama, sedangkan mama juga sekarang umurnya juga sudah tidak muda lagi ya Neng. Tidak muda lagi. Tidak. Sedangkan ini umur 60 itu seharusnya sudah diam di rumah Neng. Diam di rumah. Iya harusnya gitu ya. Iya. Kalau masih ada bapak gitu ya, pasti mungkin bapak yang usaha, sedangkan bapak sekarang sudah tiada gitu ya, tidak ada. Hanya mama itu juga memaksakan mungkin ya. Memaksakan keadaan. Iya, gitu. Ikhtiar mah harus kan iya. Om ya. Betul Neng. Ya mudah-mudahan Neng Oli ke depannya jauh lebih baik lagi ya Neng Oli. Apa yang dicita-citakan oleh Neng Oli mudah-mudahan tercapai. Amin. Mudah-mudahan. Sedangkan di masa itu ayah atau bapak lagi ada. Iya. Mau apa-apa kan selalu. Aku selalu iri. Gimana sih rasanya dipeluk ayah? Gimana sih rasanya disayangi ayah? Jadi itu Neng Oli itu ditinggalkan waktu umur 2 tahun. Umur 2 tahun. 2 tahun, sedangkan kakak-kakak masih sekolah. Mama nggak nikah lagi. Tapi alhamdulillah kakak juga dengan keras didikan mama. Betul. Selalu dapat peringkat, alhamdulillah. Insyaallah. Itu yang mama tanamkan. Walaupun orang nggak punya, tapi pendidikan harus nomor 1. Betul. Karena jadi dikira teh Neng Oli ayahnya itu Neng Oli udah besar, ternyata masih kecil. Iya, masih kecil, masih umur 2 tahun. 2 tahun ditinggal. Tapi kan belum ingat itu. Tapi mungkin mama Neng Oli ini foto bapak gitu. Pernah enggak itu? Ada. Oh. Ada di foto nenek, di nenek ada ini. Di nenek. Ini bapak waktu aku SD ditanya. Aku tuh cuma tahu bapak itu ya gak ada sosok ayah. Gak kayak ada. Cuma tahunya Hampa juga gitu ya perasaan. Kayak aku itu haus kasih sayang akan laki-laki. Sosok seorang ayah itu kan sosok itu berpengaruh. Ayah kan cinta pertama. Tapi takdir berkata lain, Allah lebih sayang bapak. Umur 2 tahun itu belum tahu apa yang gitu ya, belum ingat. Iya, belum ingat. 3 tahun 5 tahun juga kadang-kadang gitu, apalagi ini Neng Oli umur 2 tahun. 2 tahun. Udah tahu apa-apa, belum pernah rasanya dikasih sayang sama belum bapak, sama ayah gitu ya Neng. Cuma mama menjadi 2 peran, bisa jadi peran bapak, iya. Peran mama seolah jadi iya. tulang punggung ya Neng. Masya Allah sahabat, ini saya pas banget ngelewat ke sini, jadi saya merasa terngiang atau ya ikut terharu juga melihat keadaan sosok gadis yatim ini Neng Oli. Gadis yang tegar, gadis yang tangguh ini harapannya ingin membahagiakan seorang mama karena seorang ayah sudah tiada gitu ya. Sedangkan Neng Oli juga sekarang belum kerja, sekolah untuk melanjutkan tidak bisa karena terkendala oleh biaya. Ya Neng ya, insyaallah. Tapi perasaan ya pingin gitu kerja kan ya, gitu ya, cita-cita gitu ya. Kayak orang-orang kerja itu gampang gitu. Aku juga sampai sekarang masih nyari loker gitu ya. Jadi kalau misalnya kerja menghasilkan uang,
cita-cita Neng Olip itu ingin membahagiakan Iya, ingin Mama. membahagiakan mama, ingin Membelikan Mama itu alat alat pendengarannya ya. bawa mama ke THT itu aja sih. Iya, Kalau betul. misalnya Allah ngasih rezeki Masya lebih, Allah. terus ya banyak lah. Pokoknya aku pengen ajak mama keliling dunia, Masya Allah. walaupun ajak mama haji, umroh. Amin. Cita-cita yang Iya, mulia cita-cita itu yang- seorang Neng Olip. Cita-cita yang baik. Iya. Itu mudah-mudahan apapun yang dicita-citakan atau yang diinginkan mudah-mudahan terkabul. Neng. Amin ya Allah, aku selalu berdoa kok. Ya Masya Allah. Mudah-mudahan Neng Olip ini sambil membantu Bantu Mama, paman iya. gitu ya. Itu ngobrol sama Om tidak merasa keganggu. Tidak, Neng. malah aku itu kayak Masya Allah. deep talk, keluarin semua Betul. emosi yang ada. Soalnya Ya, kalau betul. aku ngeluh ke mama, mama pasti lebih sedih. Betul, Neng. Kan perempuan. Iya. Aku itu nggak ada sosok sandaran, Iya. nggak ada tempat untuk cerita. Mau bercerita ke Iya, siapa gitu ya, Sama. Neng, ya gitu ya. Allah Masya Allah. nyeritain semuanya. Ya Allah, kenapa? Masya Allah. Yang sabar aja ya, Neng ya. Mudah-mudahan Om doakan Neng menjadi seorang figur nantinya ibu yang sukses gitu Amin, ya. ya Allah, Sekarang ya Rabbal. masih gadis gitu ya. Iya. Lihat, perhatikan ke depannya. Hanya ibunya hanya satu-satunya gitu, Neng. Iya. Yang harus disayangi gitu, Neng. Apalagi ayah yang sudah tidak ada, Neng ya. Sekali lagi, Neng, mohon maaf Om, sekali lagi bukan untuk mengajak bersedih gitu ya ke Neng, tapi saya merasa tertarik gitu cerita Neng ini gitu ya, bukan untuk gimana, nggak ada ya, nggak ada yang lain gitu ya. Tapi alhamdulillah kita ini menemukan pengalaman lagi yang baru gitu, sahabat ya. Kita ketemu sama Neng Olip ini, gadis yatim ini gitu ya. Ternyata ini masih muda gitu ya, cantik lagi, tapi ini kayak udah terlihat dewasanya gitu ya. Jadi keibu-ibuannya udah timbul gitu. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Neng Olip sehat selalu. Amin ya Rabbal. Nanti insya Allah saya akan silaturahmi ke Mama, pingin ketemu Iya. sama Mama Neng Olip ya. Salam saja dari saya ke Mama gitu ya. Nanti bilangin aja ke Paman, saya pingin ketemu, ingin Iya. mampir ke rumah Boleh, Neng Olip. silaturahmi. Tapi nggak apa-apa kan Nggak ya, apa-apa. Neng ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini sahabat, jadi saya nggak lama-lama lagi. Ini alhamdulillah sekarang sudah ketemu nggak sengaja ini sama Neng Olip, lagi ngebantuin kerja. Tapi ini bukan kuli namanya, serabutan, tapi ini membantu Neng Olip ini ke pamannya. Ini masih saudaranya, karena di sini itu paman juga ini bertani gitu ya, bukan orang kaya gitu. Tapi ya yang namanya hidup gitu, apapun yang harus dilakukan yang penting halal gitu ya, Iya, Neng. yang penting halal. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan cita-cita apa yang dicita-citakan sama Neng terlaksana ya, Neng. Neng, sekali lagi Om mohon maaf ya apabila Om kata-kata Om yang kurang enak atau di hati Neng gitu ya, mohon maaf. Dan sekali lagi nih Om ada rezeki sedikit, Neng, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon diterima ya, Neng. Ini buat Neng, membantu buat meringankan beban Neng ya. Makasih Om, semoga rezekinya terganti. Masya Allah. Mudah-mudahan Neng sehat selalu ya. Amin. Salam dari Om buat Mama, Iya. buat Paman juga yang lagi kerja ini, Neng. Dan Om gak lama-lama lagi, Neng, mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.